Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dari Matematika Angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan soal dari Bu Anita mengenai penghitungan Fibonacci. Untuk di baris pertama, di sini ada input iStream yang digunakan untuk agar program dapat melakukan input dan output dengan si in dan juga si out. Lalu di baris kedua ada using namespace std yang digunakan agar ketika kita menggunakan fungsi si in dan si out, kita tidak perlu mengetikkan std di depannya. Lalu di baris yang ketiga ini ada integer main yang sebagai fungsi utama dengan tanda kurung kurawal ini. Lanjut kita akan deklarasikan variabel i, n, x, y, dan juga c. Sebelumnya kita isi variabel x dengan 0, isi variabel y dengan 1, lalu kita tampilkan output dengan pesan masukkan jumlah bilangan Fibonacci, lalu kita simpan bilangan tersebut ke variabel n. Lanjut ke function for. Untuk i sama dengan 1 di mana i kurang dari sama dengan n, maka dia akan melakukan statement ini, yaitu akan munculkan i dengan spasi dan dilanjutkan lagi. C sama dengan x tambah y, lalu variabel y, nilai dari variabel y akan disimpan di variabel x, lalu nilai dari variabel c akan disimpan di variabel y. Baik, kita akan coba untuk running. Bagi contoh, saya akan minta ke 5 bilangannya. Ini dia bilangannya 1, 2, 3, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 5. Jadi kita akan lanjut ke deskripsi programnya. Pertama kita akan mulai, yang kedua kita perlu pesan variabel i, n, x, y, dan juga c dengan tipe integer, lalu input variabel n, lalu isi variabel x dengan 0, isi variabel y dengan 1, dan yang keenam gunakan pernyataan for, dan kita inisiasikan nilai i itu sama dengan 1, lalu untuk kondisi akan terus dilakukan sampai ke angka n, karena angka yang akan dikalikan adalah angka 1 sampai n, atau perbedaan antar angkanya itu adalah 1, maka perubahan bisa kita tulis sebagai i++. Lalu langkah ke-7, masukkan statement yang akan menyimpan hasil dari x ditambah y, lalu nilai dari variabel y dimasukkan ke variabel x, dan nilai dari variabel c akan dimasukkan ke variabel y. Jika perulangan selesai sampai batas angka n, maka kita telah mendapatkan nilai dari deret Fibonacci, dan selesai. Lanjut ke pseudocode, kita deklarasikan variabel i, n, x, y, dan c dengan tipe integer. Lalu untuk memulainya, kita menggunakan begin, isi variabel x dengan 0, harusnya x kecil, lalu variabel y dengan 1, lalu kita input n menggunakan read, lalu untuk i itu sama dengan 1 sampai dengan n, maka dia akan melakukan proses ini, lalu dia akan selesai dan akan muncul output dengan pesan deret Fibonacci-nya dan juga selesai. Kita lanjut ke flowchart. Di sini kita akan memulai start dengan bentuk oval, lalu kita input variabel n, lalu kita ke fungsi for, di mana menggunakan bentuk segi 6. Di sini kita tulis i sama dengan 1 hingga n. Jika dia bernilai benar atau memenuhi, dia akan melakukan proses ini, dan setelah memenuhi proses ini, i-nya akan bertambah dengan 1, dan dia akan terus mengulang proses pengulangan ini hingga dia sama dengan n. Lalu jika sudah memenuhi ini, dan dia akan memunculkan variabel y, dan program akan selesai. Jadi untuk soal mengenai penghitungan Fibonacci di program C++, deskripsi program, pseudocode, dan juga flowchart, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.